Shalom, puji Tuhan. Hari ini eh, saya akan bicara, Tuhan mau bicara sesuatu yang menurut saya agak ekstrim. Menurut saya, judul khotbah hari ini adalah hilangnya kesempatan. Begitu kesempatan sudah sirna, saudara mau bikin apa? Sekarang kita lihat Wahyu 1 ayat ke-5. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Lihat, bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu sudah dilepaskan dari dosa, jangan kembali lagi hidup dalam dosa. Engkau nggak tahu kapan kesempatan itu stop. Engkau nggak tahu kapan kesempatan itu berakhir. Mungkin kita enjoy sama dosa kita enjoy dengan hidup kita. Tapi saudara sadar nggak, begitu saudara enjoy dengan hidupmu, saudara menikmati hidupmu, saudara menikmati dosamu, saya bilang, saudara sedang memberi makan kuasa gelap. Saudara sedang memberi makan kuasa gelap. Sebenarnya yang sangat menikmati itu kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Saudaraku, melalui tema hari ini, Tuhan mau kita bertobat sungguh-sungguh. Kata bertobat bisa merupakan perkataan yang negatif di telinga orang-orang yang hidup dalam dosa. Sekali lagi, simak baik-baik, kata bertobat bisa merupakan perkataan negatif di telinga orang yang hidup di dalam dosa. Tapi bisa menjadi kata positif, bisa menjadi perkataan positif di telinga orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Kalau saudara mau hidup di dalam kebenaran, saudara tidak pernah akan takut dengan perkataan bertobat. Tapi ketika saudara mau hidup di dalam kefasikan, di dalam dosa, saudara akan terusik dengan perkataan bertobat. Sekali lagi, ketika saudara hidup dalam dosa, saudara akan terusik dengan perkataan bertobat. Seruan untuk bertobat akan terdengar, simak ya, seruan untuk bertobat akan terdengar sangat radikal ketika kita sedang menikmati dosa. Sangat radikal. Semakin nikmat kita merasakan dosa, semakin menipis kesadaran kita untuk bertobat. Saya ulang sekali lagi, semakin nikmatnya dosa, semakin saudara rasakan nikmatnya dosa, semakin tipis kesadaran saudara untuk bertobat. Dan perkataan ini jadi sangat tidak populer di telinga kita. Sangat gak populer di telinga kita ketika kita ngomong bertobat, tapi saudara nikmati dosa. Kita manusia, kita, saudara dan saya, sebagai manusia, cenderung mau dimengerti. Kita cenderungnya mau dimengerti, kita lemah, kita pasti tidak bisa. Padahal Tuhan beri saudara dan saya kesempatan. Kita terus diberi kesempatan demi kesempatan untuk berubah. Tapi begitu orang berkata bertobat, konotasi di telinga kita
adalah perkataan yang sangat menghakimi. Coba aja, orang lagi hidup dalam dosa, saudara ngomong gini, bertobat lo. Konotasinya apa di telinga dia? Menghakimi. Konotasi di telinga orang itu adalah menghakimi. Tapi kalau dia benar-benar rela untuk ditegur, rela untuk diubah, begitu kita bilang bertobat, dia akan bilang, ya Tuhan, saya mau bertobat, saya mau berubah. Simak ya, saudara tolong simak baik-baik. Semakin fasik kita, semakin kita abaikan ayat-ayat yang menegur untuk berubah. Saya ulang, semakin fasiknya kita, semakin kita singkirkan ayat-ayat yang menegur kita untuk berubah. Kenapa? Karena pada dasarnya saudara dan saya tidak mau terhakimi. Kemarin saya udah ngobrol sama saudara, saya bilang, siapa yang ngomong tentang neraka? Kenapa kita bisa tahu tentang neraka kalau bukan dari mulut Tuhan sendiri? Betul gak? Tuhan Yesus loh yang ngomong tentang neraka, gak ada yang lain. Jangan pernah bilang neraka gak ada. Kalau sampai ada yang masuk neraka, jangan pernah bilang gak ada yang ngingetin. Simak ya. Saya berdoa setiap hari. Setiap hari kita berdoa sama istri. Doa kita satu, tidak boleh ada satupun di ruang ini yang terhilang. Gak mau, kita gak rela. Bisa bayangin kalau saya sebagai manusia, saya gak rela ada yang terhilang. Apalagi Tuhan. Tapi semua kembali kepada keputusan, betul gak? Keputusan saudara, keputusan saya. Saudara mau terhilang, itu keputusan. Tapi permasalahannya, jangan pernah bilang, saya gak pernah ngingetin. Jangan pernah bilang, Tuhan gak pernah ngomong. Tuhan selalu bicara kok sama kita. Supaya apa? Supaya saya bertobat. Tapi kenapa kita gak mau bertobat? Karena kita kerasin hati kita. Karena kita nikmatin dosa-dosa itu. Yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Memang, maaf saya bilang. Apa yang kita bicarakan hari ini, memang agak sedikit radikal. Tapi ini salah satu sisi dari Tuhan. Satu sisi dari Tuhan. Kalau saudara lihat, Tuhan itu terdiri dari dua sisi. Yang pertama di kepalanya, itu pun pelangi. Mukanya bersinar, itu kasih karunia. Kakinya itu tembaga, itu hukuman. Kita jangan bilang, Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Iya, tapi dia jangan salah, dia adil. Dia adil. Dia penuh kasih karunia, dia baik, tapi dia adil. Dia akan membalas sesuai dengan tingkah laku kita. Bertobat adalah kembali ke jalan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, bertobat adalah kembali ke jalan Tuhan. Wahyu 2 ayatnya ke-16. Wahyu 2 ayat 16. Simak perkataan ini baik-baik. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Lihat ya. Lihat. Aduh, saya bilang. Simak dong baik-baik. Bertobat, saudara kembali ke jalan Tuhan. Kalau saudara nggak kembali ke jalan Tuhan, Tuhan yang datang ke saudara, dia akan memerangimu. Bahasa Inggrisnya fight against. Dia akan berperang, bukan ganti engkau, tapi melawan engkau. Coba lihat ya bahasa Inggrisnya.
fight against. Oke. Ngerti nggak sih? Sekali lagi saya ulang, bertobat itu kembali ke jalan Tuhan. Tuhan bilang bertobatlah, artinya kamu kembali ke jalan Tuhan. Kalau kamu nggak kembali ke jalan Tuhan, Tuhan yang datang ke kita. Tuhan datang ke kita dan Tuhan memerangi kita. Bukan berperang ganti kita, tapi dia berperang lawan kita. Kasih karunia membawamu pada pergumulan demi pergumulan. Dia mengasihimu, dia tegur kamu. Ini yang namanya fight against. Dia tegur kamu. Tujuannya satu, supaya kita bertobat. Tapi kalau ditegur dengan masalah, enggak berubah. Saya bilang, dablek. Orang begini, maaf ya, saya bilang, dia sedang mengabaikan kesempatan yang Tuhan beri. Oleh sebab itu, di sini di firman ini, judul hari ini adalah hilangnya kesempatan. 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang duka cita menurut kehendak Allah. Maaf, saudara lebih baik nangis, tapi saudara cari Tuhan terus. Daripada saudara suka cita terus, nikmatin dunia ini, tapi saudara nangis di ujungnya. Oke. Saya ulang, lebih baik kamu nangis sekarang daripada kamu nangis di kekekalan. Kenapa? Kamu nangis 70-80 tahun tapi kamu bahagia luar biasa di selamanya. Tuhan menghapus air matamu dan tidak ada tangisan. Daripada saudara nggak pernah nangis, saudara punya segala sesuatu, saudara nikmatin daging saudara, tapi saudara mati kekal. Nangis selamanya. Saudara, saya minta saudara simak baik-baik perkataan ini. Seruan bertobat adalah seruan melawan daging. Saya ulang, seruan bertobat adalah seruan melawan daging. Oleh sebab itu sangat menyakitkan dan memekik telinga. Saya ulang, seruan untuk bertobat adalah seruan melawan daging. Oleh sebab itu sangat menyakitkan dan sangat memekik telinga. Nggak enak kita dengarnya. Seruan pertobatan dan penghakiman. Kalau saudara pelajari kitab Yeremia, kalau saudara pelajari sungguh-sungguh kitab Yeremia, semuanya itu bicara soal pertobatan dan penghakiman. Ketika seruan ditolak, maka yang terjadi adalah pemusnahan. Hilangnya kesempatan. Saya ulang sekali lagi, ketika seruan untuk bertobat ditolak, maka yang terjadi adalah musnahnya kesempatan. Hilangnya kesempatan. Jika ada kesempatan hari ini, saudara masih bernafas hari ini, saya minta tolong sama semuanya, tolong, jangan pernah abaikan. Tolong, jangan pernah abaikan. Kalau saudara masih nafas hari ini. Karena kenapa? Karena saudara nggak tahu begitu keluar nanti, apakah saudara masih bernafas atau enggak. Kita nggak tahu. Kalau saudara masih nafas, tolong, jangan abaikan. Ibrani 4 ayat 6 dan 7. Ibrani 4 ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Ada yang masuk, terus? Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu. Ada yang
udah lebih dulu disampaikan kabar kesukaan, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. nggak bisa masuk karena nggak taat. Terus ayat 7, Ibrani 4 ayat 7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari. suatu hari artinya ada waktunya, semua ada waktunya. Semua di sini punya tanggal lahir, semua di sini punya tanggal kematian. Semua di sini. Nggak ada yang immortal. Begitu saudara masuk dalam kematian, saudara masuk dalam kehidupan kekal atau kematian kekal. Simak, kita semua punya tanggal lahir, amin enggak? Tapi sadar nggak, saudara nggak tahu tanggal mati saudara kapan. Untuk itu saya bilang, jangan main-main, jangan sia-siain kesempatan. Kenapa? Begitu kesempatan hilang, nangis, nggak dapat apa-apa. Seperti siapa? Esau. Dia nangis, kesempatan sudah hilang. Lewat share hari ini, mari kita sama-sama pakai kesempatan untuk bertobat. Saudaraku, kita sama-sama belajar dari kitab Yeremia. Yeremia dipanggil untuk serukan pertobatan pada Yehuda. Simak ya, Yeremia dipanggil untuk menyerukan pertobatan kepada Yehuda. Yehuda sudah jatuh sangat dalam. Yehuda jatuh sangat dalam. Akibatnya Yeremia menyerukan, bertobat, bertobat, bertobat. Ketika Yeremia menyerukan bertobat, Yeremia yang menyerukan bertobat kepada Yehuda, Yeremia malah dimusuhin. Jadi ini wajar kalau saudara ngomong sama orang, saudara digerakkan Tuhan untuk ngomong sama orang, dan orang itu supaya bertobat. Saya yakin saudara pasti akan dimusuhin orang itu. Kenapa? Karena itu sangat menyakitkan dan itu gak enak di telinga. Lihat, Yeremia 11 ayatnya ke-21. Yeremia 11 ayat 21, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan. Jadi Yeremia ini adalah orang Anatot, dari kampungnya sendiri. Orang Anatot ini mau mencabut nyawaku. Terus, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Jangan ngomong bertobat ya. Lu ngomong bertobat, lu mati di tangan gue. Simak ya. Siapa yang ditegur sama Yeremia? Saudara harus simak baik-baik. Siapa yang ditegur sama Yeremia? Kalau saudara lihat di Yeremia 12 ayatnya kedua, yang ditegur oleh dia adalah orang-orang yang tampil religius. Orang-orang yang tampil sepertinya baik, melayani, tapi itu ditegur sama Yeremia, dan teguran itu sangat keras. Yeremia 12 ayatnya kedua. Yeremia 12 ayat 2, engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Lihat, mereka tumbuh subur, mereka menghasilkan buah. Orang-orang yang berbuah. Serem dah. Pelayanan, iya. Pelayanan roh, iya. Pelayanan daging, iya. Tuhan bilang, engkau gak bisa ngabdi pada dua Tuhan. Ngerti? Terus lanjutkan. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Engkau adalah Tuhan. Tuhan ada di mulut mereka. Saudara boleh angkat tangan, saudara boleh nyembah Tuhan. Tapi kalau hidupmu gak berubah. Saya bilang, bertobat hari ini. Bertobat hari ini. Lihat di situ dibilang,
Memang engkau selalu di mulut mereka. Selalu ada Tuhan di mulut kita. Tapi bagaimana hidup kita? Saya ulang sekali lagi, selalu ada Tuhan di mulut kita. Tapi bagaimana hidup kita? Simak ya, tampilan luar itu agamis. Tapi tidak bisa tutup kebusukan di hati kita. Tampilan luar kita itu agamis, tapi tidak bisa menutup kebusukan di hati kita. 1 Tawarikh 28 ayatnya ke-9. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah ayahnya, Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya Beribadahlah kepada Tuhan. Terus dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Tuhan selidiki yang dalam kita, hati kita yang paling dalam. Terus Dan mengerti segala niat dan cita-cita. semua yang ada niat, semua niat di dalam hati kita. Niat jahat, niat baik, semua Tuhan lihat. Terus Jika engkau mencari Dia, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. maka Dia senang untuk ditemui. Terus Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, tapi kalau engkau tinggalkan Dia, terus maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Dia akan membuang engkau untuk selamanya. Hilang kesempatan. Saya ngada-ngada? Nah, firman yang ngomong. Simak ya, agama bisa jadikan kita religius, tapi nggak bisa jadikan kita orang benar. Saya ulang, agama bisa menjadikan saudara religius, tapi tidak bisa menjadikan orang benar. Tapi apa yang bisa menjadikan kita orang benar? Hubungan dengan Allah yang benar. Hubungan dengan Allah yang benar yang bisa menjadikan saudara orang-orang benar. Saudara mau cari agama apapun, semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Tapi hanya Kristen yang mengajarkan hubungan dengan Allah yang benar, yang menjadikan saudara orang-orang benar. Mereka bukan hanya religius, tapi mereka juga berbuah. Mereka subur, mereka berakar. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau selalu ada di mulut. Tuhan selalu ada di mulut mereka, tapi tidak di hati mereka. Sekarang coba kita lihat diri kita. Apakah Tuhan ada di mulut kita? Ya? Apakah Tuhan ada di hati kita? Belum tentu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan sorga. Terus, Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. dia yang melakukan kehendak, dia yang melakukan kehendak, mengerjakan pekerjaan Allah. Terus, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru. kepadaku, Ya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? bukankah ini orang berakar? Bukankah ini orang berbuah? Bukankah ini orang yang selalu Tuhan ada di mulutnya? Tapi Tuhan bilang apa? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ya, aku ngomong soal Tuhan. Percuma kita ngomong soal Tuhan, tapi hidup kita nggak ada Tuhan tuh percuma. Lebih baik kita nggak usah ngomong soal Tuhan, tapi kita tampilin keberadaan Tuhan. Itu jauh lebih efektif daripada ngomong soal Tuhan. Saya ulang, daripada kita banyak ngomong soal Tuhan, tampilin keberadaan Tuhan dalam hidup kita, jauh lebih efektif. Terus? Matius 7 ayat 23.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku nggak kenal kamu. Terus? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat ya, enyah kamu semua pembuat kejahatan. Saya pernah jelasin sama saudara, ini berbanding terbalik dengan Roma 10 ayat 13. Roma 10, Orang akan bilang, wah tenang aja, berseru pasti selamat. Lihat, Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. gampang kekristenan, berseru aja pasti selamat. Saudara simak dong. Berseru di Matius 7 itu pakai kata lego. Lego. Berseru dalam Roma 10 ayat 13 pakai kata epikaleo. Beda. Epikaleo itu artinya menyebut nama atau memanggil karena mengenal. Memanggil karena mengenal. Saya kenal Ibu Fitri. Bu Fitri lagi jalan. Saya panggil, Bu Fit, sini. Bu Fit datang. Saya panggil tukang sari roti. Lewat, saya panggil, Bang, sari roti sini. Saya nggak kenal. Sama-sama manggil. Tapi yang satu kenal, yang satu tidak. Semua orang bisa panggil nama Tuhan. Semua orang bisa panggil, Yesus, Yesus, Yesus. Tapi enggak semua orang kenal Tuhan. Oke? Semua orang bisa panggil sari roti. Anjing saya ajak, tiap kali sari roti lewat dia heboh, luar biasa. Dia gong, tiap kali sari roti lewat. Saya bingung kenapa. Kita bisa manggil sari roti, tapi kita nggak kenal siapa dia. Kita bisa manggil Tuhan Yesus. Saya panggil Tuhan Yesus, tapi belum tentu saya kenal dia. Paham enggak sampai sini? Epikaleo itu memanggil karena mengenal. Nah, lego itu memanggil tapi tidak mengenal. Makanya di situ dibilang di Matius 7 ayat 23, pergi kamu pembuat kejahatan. Aku nggak kenal kamu. Aku nggak kenal kamu. Bagaimanapun Kristus harus diberitakan. Bagaimanapun caranya, Kristus tetap harus diberitakan. Filipi 1 ayat 17 dan 18. Filipi 1 ayat 17 dan 18. Filipi 1 ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Lihat 18. Filipi 1 ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, Kristus harus diberitakan. Terus? baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Mau maksudnya benar, mau nggak benar, tetap Yesus harus diberitakan. Mau orang itu kenal Tuhan atau nggak kenal Tuhan, tetap Yesus harus diberitakan. Nanti ujung-ujungnya Tuhan yang menentukan, lu kenal atau enggak. Paham nggak? Kita harus waspada. Kita tidak bisa berlindung di balik jubah pelayanan. Saya ulang sekali lagi, kita harus waspada, kita nggak bisa berlindung di balik jubah pelayanan. Jubah karunia, nggak bisa kita ngumpet di sana. Nggak bisa. Kalau hati kita mulai jauh dari Tuhan, itu bahaya luar biasa. Yang Tuhan lihat adalah hati kita dan kerinduan kita untuk terus mendekat kepadanya. Terus saudara harus mendekat kepada Tuhan. Sekarang kita lihat apa yang terjadi zaman Yeremia. Apa yang terjadi di zaman Yeremia? Kalau saudara mau lihat yang terjadi di zaman Yeremia, itu ada di 2 Raja-Raja 22 sampai 26. Dua Raja-Raja 22 ayat 2,
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, Nah, ini bapa Yosia. leluhurnya, Yosia hidup benar di mata Tuhan, dia sama seperti Daud. Terus, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. enggak nyimpang ke kanan ke kiri. Ini zaman Yeremia. Terus, lakukan. 22. 22. Dua Raja-Raja 23 ayat 22 dan 26. Iya. 2 Raja-Raja 23 ayat 22, sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Jadi ini nggak pernah ada perayaan Paskah sama sekali. Zaman Yosia, Paskah dirayain lagi. Itu zaman Yeremia. Zaman Yeremia, Paskah dirayain lagi. Paskah besar-besaran. Nggak pernah ada sebelumnya. Terus, ayat 23. 2 Raja-Raja 23 ayat 23, tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Jadi, saya nggak bisa jelasin di mana ayatnya, tapi saudara percaya aja. Ini terjadi di zaman Yeremia, karena zaman Yeremia, Yosia itu yang memerintah. Terus, 2 Raja-Raja 23 ayat 24, lihat ya. para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia Dihapus oleh Yosia. Terus, dengan maksud menepati perkataan Taurat supaya tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Terus, yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. terus 25. 2 Raja-Raja 23 ayat 25, sebelum dia tidak ada raja seperti dia, Sebelum dia tidak ada raja yang berbalik kepada Tuhan. Terus, yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. setelah Yosia tidak ada lagi yang seperti dia. Sebelumnya tidak ada, setelahnya tidak ada. Terus 26, 2 Raja-Raja 23 ayat 26, baca sama-sama deh. 3, 2, 1. tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Tuhan tidak berbalik dari murkanya. Artinya apa? Tuhan tidak menghentikan murkanya. Kira-kira ngerti gak sih apa yang dia ngomong ini? Ngerti? Ngerti atau nggak mau ngerti? Ngerti ya? Ini jelas-jelas firman Tuhan bilang Tuhan tidak berbalik dari murkanya. Dia melakukan segala hal, tapi murkanya tetap jalan. Saya bilang ya, banyak orang melakukan religius palsu. Bahaya terbesar adalah ada tidaknya Tuhan di hati kita. Dan itu kitalah penentunya. Bahaya terbesar ada tidaknya Tuhan di hati kita dan kitalah penentunya. Saudara simak baik-baik. Semakin banyak perabot di dalam hati kita, semakin banyak perabot di dalam hati kita, semakin Tuhan disingkirkan dari hati kita. Perabot apa? Berhala. Semakin banyak berhala di dalam hatimu, semakin keluh Tuhan itu keluar dari hatimu. Semakin banyak perabot, semakin Tuhan tersingkir. Penolakan terhadap Yeremia terus berlaku, terus berlanjut. Yeremia menjadi berkeluh kesah. Dia mulai berkeluh kesah sama Tuhan. Dia mulai berkeluh kesah sama Tuhan. Coba lihat Yeremia 12 ayat 3 sampai 5.
Yeremia 12 ayat 3, Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Lihat, Yeremia ngomong sama Tuhan, Tuhan kau kenal saya ya. Terus? Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Jadi Yeremia bilang gini, biar mereka dibantai deh. Jadi domba sembelihan. Terus ayat 4. Yeremia 12 ayat 4, Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira, ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Iya, terus ini dia berkeluh kesah. 5. Yeremia 12 ayat 5, Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Lihat, gue udah gak nyaman sama orang-orang ini. Jadi Yeremia bilang, gue udah nyampein firman, malah gue ditolak. Gue gak nyaman sama mereka. Gak nyaman. Penolakan terhadap Yeremia menjadikan Yeremia berkeluh kesah. Lihat, di situ dibilang, orang berjalan kaki, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, artinya apa? Nggak nyambung. Aku dan orang-orang Yehuda sungguh-sungguh nggak nyambung. Aku lari, dia jalan kaki. Nggak nyambung. Aku sudah nggak nyampein firman Tuhan, tapi mereka nggak nyambung, nggak ngeh. Sadar nggak saudara? Apa yang dialami Yeremia adalah apa yang dialami oleh Allah. Sadar nggak? Apa yang dialami Yeremia itu yang dialami Allah. Kalau Yeremia ditolak sama bangsanya, apakah bukan Tuhan yang sebenarnya ditolak oleh umatnya? Saya ulang, jika Yeremia ditolak oleh bangsanya, bukankah ini berarti Tuhan yang sebenarnya ditolak oleh umatnya? Amin. Nggak nyambung. Yeremia 12 ayat 7 sampai 13. Yeremia 12 ayat 7, Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku, aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Lihat, ini Tuhan yang ngomong. Sekarang Tuhan yang ngomong, aku telah menyerahkan, membuang negeriku, milikku, terus. Menyerahkan buah hatiku, terus. Yeremia 12 ayat 8, Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Saudara lihat, simak baik-baik. Si A, saya nyampein, bertobat lo. Dia tolak. Sebenarnya dia nggak nolak kita, dia nolak Tuhan. Sadar nggak? Kalau seorang tidak mau bertobat, bukan kita yang ditolak, tapi Tuhan yang ditolak. Oleh sebab itu sebenarnya dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Makanya saya bilang khotbah hari ini sedikit radikal. Paham gak sih? Lihat tuh situ, terus 9. Yeremia 12 ayat 9, Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas menggerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Iya. Biarin habis semuanya. Terus, itu Tuhan yang ngomong. Terus. Yeremia 12 ayat 10, Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku. Kebun anggur, pelayananku, semua dirusak dengan cara hidup sembarangan. Pelayanan dirusak dengan cara hidup sesuka-sukanya. Terus? Memijak-mijak tanahku dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. 11. Yeremia 12 ayat 11.
Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Orang semua nggak peduli. Terus 12. Yeremia 12 ayat 12. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. 13. Yeremia 12 ayat 13. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Lihat ya. Gagal terus. Usaha ini gagal, itu gagal, ini gagal, itu gagal. Itu harusnya koreksi. Waktunya orang mengkoreksi diri. Kenapa saya begini? Lihat. Tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka. Akibat dari murka Tuhan menyala-nyala. Hamba Tuhan yang benar, tidak meneriakkan kepedihan hatinya atau kekesalan dirinya sendiri, tapi meneriakkan kepedihan hati Allah. Kalau kepedihan sendiri itu jadi sebel, tapi kalau kepedihan Allah itu jadi beban. Saya melihat kalau ada orang misalnya, lu gak berubah-berubah, begini-gini aja. Saya gak meneriakan kekesalan, tapi saya meneriakan apa yang Tuhan rasakan sebenarnya. Sadar gak? Apa yang Tuhan rasakan sebenarnya. Jika saudara berbuat dosa terus dan tidak mau berubah, sebenarnya saudara menyakiti hati Tuhan. Hamba Tuhan sejati, tahu isi hati Allah, perasaannya si Yeremia ini atau perasaan kita sebagai hamba Tuhan sejati harus ya seiras dengan perasaan Allah. Allah telah kehilangan milik kepunyaannya dan itu memilukan hati dia. Allah telah kehilangan milik kepunyaannya dan itu sangat memilukan hati dia. Bagaimana jika ada orang yang tidak mau ikut Tuhan? Mereka serong. Apakah saudara merasakan kehilangan seperti apa yang Allah rasakan? Saudara ngelihat ada orang tidak beres di kiri kanan kita. Saudara jangan lihat kekesalan hati saudara, tapi yang saudara lihat adalah apakah saudara bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan ketika dia melakukan dosa itu. Itu harusnya jadi pergumulan kita. Gambaran Allah jatuhkan hukuman. Gambaran Allah menjatuhkan hukuman. Maaf, telah hilang dari gereja. Benar-benar sudah hilang dari banyak gereja. Orang akhirnya menampilkan Tuhan itu begini, Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu panjang sabar. Iya benar, saya setuju. Tapi hati-hati, Tuhan juga tidak bisa dipermainkan. Gambaran Yeremia adalah gambaran kengerian dari salib. Allah menghukum dosa dengan keras dengan kematian Yesus. Yang tanpa dosa. Yesus mati dengan tanpa dosa. Dia dijadikan dosa buat kita. Itu terjadi pertukaran. Pertukaran tempat kita diambil alih sama Tuhan. Kalau saudara sudah mendapatkan itu, masih mau gak saudara hidup sembarangan?
Lihat ya, apa yang terjadi begitu Yeremia berkeluh kesah. Allah mulai menghukum, Allah menjatuhkan hukuman. Tapi apa yang terjadi pada Yeremia? Waktu Yeremia berkeluh kesah, Allah mulai menjatuhkan hukuman. Apa yang kemudian terjadi pada Yeremia? Yeremia malah berbalik kasihan dengan orang-orang itu. Coba saudara lihat Yeremia 13. Mulai dari ayatnya ke-1. Yeremia 13 ayat 1, beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Lihat, beli ikat pinggang, artinya bayar kebenaran. Terus, Yeremia 13 ayat 2, maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. pakai kebenaran. Terus, 3. Yeremia 13 ayat 3, sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, 4. bunyinya. Yeremia 13 ayat 4, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit itu. Sembunyikan kebenaran itu. Sembunyikan kebenaran itu di balik celah-celah batu. Terus, Yeremia 13 ayat 5, jangan jadi berkat buat orang. Hiduplah sembarangan. Terus, maka pergilah walaupun kau punya kebenaran. Terus, aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. terus, Yeremia 13 ayat 6, sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. terus, 7. Yeremia 13 ayat Sorry, 7, bisa ngerti nggak apa yang dimaksud? Bisa? Ini kebenaran. Kita punya kebenaran, sembunyikan. Kita nggak jadi berkat bagi orang lain, nggak jadi terang, nggak jadi garam. Hidup kita sembarangan, kita sama dengan dunia. Apa yang terjadi? Tuhan bilang sembunyiin aja di celah batu. Terus, Yeremia 13 ayat 7, maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. nggak ada gunanya lagi ikat pinggang itu. Udah lapuk. Kebenarannya nggak bisa bertahan, nggak bisa menahan. Maaf, kedodorannya celana kita nggak bisa nahan. Kenapa? Sudah lapuk. Terus, Yeremia 13 ayat 8, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Yeremia 13 ayat 9, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. ya, terus kesombongan Yehuda, keangkuhan yang tidak mau berubah, aku akan hancurkan itu. Terus, Yeremia 13 ayat 10, bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada kita mereka. nggak nyembah berhala, tapi kita sering menjadikan diri kita sebagai berhala. Kita gampang sekali terluka, kita gampang sekali marah, kita jadi emosional. Kita hidup dosa, sembarangan dosa. Begitu gampangnya kita dipancing untuk menjadi pemarah. Sadar gak saudara? Saudara tidak punya berhala, tidak menyembah berhala, tapi saudara punya berhala di dalam diri saudara. Apa? Harga diri kita. Tuhan bilang, aku akan hancurkan Yehuda. Terus apa yang terjadi? Malah Yeremia berbalik. Malah Yeremia jatuh kasihan dengan Yehuda. Yeremia 14 ayat 19 sampai 21. Ini seperti cerita. Saya hari ini kita bahas seperti cerita. Apa yang dibahas ini seperti cerita. Terus Yeremia 14 ayat 19, telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? malah berbalik Yeremia. Tadinya kesel sama orang Yehuda. Begitu Tuhan jatuhkan hukuman, malah Yeremia berbalik. Terus
Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya, 20. Yeremia 14 ayat 20. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Malah berbalik loh, Yeremia malah berbalik. Terus 21. Yeremia 14 ayat 21. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Saya bilang ya, hamba Tuhan sejati tidak menjadikan Tuhan seperti dirinya. Simak baik-baik, hamba Tuhan sejati tidak menjadikan Tuhan seperti dirinya. Misalnya, saya disakitin orang. Orang itu bermasalah. Saya bilang, lu sih nyakitin gue. Tanpa sadar, kita menjadikan Tuhan seperti diri kita. Sama kayak kita. Gak bisa begitu. Gak bisa. Justru begitu orang bermasalah, kita jangan bilang, itu karena lu nyakitin gue. Tapi kita bilang, saya berdoa buat kamu supaya kamu bisa supaya kamu masuk dalam rancangan Tuhan. Amin. Ya. Yeremia memiliki belas kasihan. Dosa sangat menyakiti hati Allah. Kita perlu takut juga sama penghukuman Allah. Kita perlu takut juga sama penghukuman Allah. Yeremia ngeri melihat murka Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Yeremia ngeri melihat murka Tuhan. Tuhan tidak datang untuk menghakimi. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Tapi tidak bisa dipungkiri, firman yang menjadi hakimnya. Jika engkau hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, engkau sudah punya hakim sendiri di dalam dirimu. Saya ulang sekali lagi. Jika engkau hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, engkau sedang berjalan bersama dengan hakim yang ada di dalam diri. Yeremia ngeri ngelihat murka Tuhan. Saya ulang ya, Yesus tidak datang untuk menghakimi. Dia datang untuk menyelamatkan. Tapi firman yang akan menghakimi. Apakah hidup kita sejalan dengan firman? Yang paling menakutkan, saat Tuhan bilang, ini paling menakutkan ya. Paling menakutkan, apa? Tahu gak? Saat Tuhan bilang apa? Cukup, lu gak usah doa lagi. Cukup, jangan doain lagi. Ketika Tuhan bilang, cukup, jangan doain si A lagi. Cukup, itu sangat menakutkan. Kenapa? Karena sudah waktunya dia terhilang. Kesempatan sudah hilang. Saudara mau lihat Yeremia 11 ayat 14. Yeremia 11 ayat 14. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Stop berdoa, kata Tuhan. Waduh, serem loh itu. Terus? Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Waktu keputusan sudah jatuh, Tuhan bilang, tidak bisa diubah. Saudara sadar gak sih? Nyimak gak apa yang dikatakan ini? Simak gak yang namanya hilangnya kesempatan? Yang paling menakutkan ketika Tuhan bilang, cukup, engkau gak usah doain lagi. Sekarang lihat, Yeremia 15 ayat 1-4. Waduh, apa yang terjadi? Yeremia 15 ayat 1-4. Yeremia 15 ayat 1. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Aku gak akan berbalik kepada bangsa itu. Terus?
Usirlah mereka dari hadapanku. Usir mereka dari hadapanku. Musa, usir. Samuel, usir. Kenapa? Hatiku tetap pada murkaku. Terus? Biarlah mereka pergi. Biar mereka pergi. Terus, 2. Yeremia 15 ayat 2. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Serem nih, serem. Kalau orang yang tidak mau bertobat, bertanya, kemana aku harus pergi? Tuhan jawab apa? Bilang apa? Tuh, bilang. Yang ke maut, ke mautlah. Mau mati, matilah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang mau ke maut, mautlah. Yang mau bermasalah dengan pedang, ke pedanglah. Yang kelaparan, kelaparanlah. Mau kelaparan, kelaparanlah. Dan yang tawanan, ketawananlah. Ya. Saya cuma bilang sama saudara, kita belajar satu sisi dari Tuhan. Di satu sisi dia baik luar biasa. Di satu sisi dia adil luar biasa. Hari ini kita ngelihat kebaikannya juga kasihnya. Keadilannya juga ketegasannya. Terus yang mau ke maut, ke mautlah. Yang mau ke pedang, ke pedanglah. Yang mau kelaparan, kelaparanlah. Yang mau ketawanan, tawananlah. Ayat 3. Sepertinya enggak ada peduli. Ayat 3. Yeremia 15 ayat 3. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. 4 hukuman atas mereka. Terus Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh. pedang untuk membunuh. Artinya apa? Tidak punya lagi damai sejahtera. Orang yang hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat, saya jamin tidak punya damai sejahtera. Enggak bakal punya damai sejahtera. Sampai dia punya damai sejahtera, itu pun damai sejahtera palsu. Terus? Anjing-anjing untuk menyeret-nyeret. Burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Lihat. Apapun yang dia punya, habis. Apapun yang dimiliki, habis. Punya berapapun, habis. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan keadilan Allah. Apakah Tuhan jahat? Enggak. Tuhan mau dia bertobat. Kembali ke jalan Tuhan. Allah memang panjang sabar. Allah memang panjang sabar. Tapi Alkitab tidak pernah menggambarkan Allah seperti sesuatu yang bisa dipermainkan. Saya ulang, Allah itu panjang sabar, tapi Alkitab saudara baca sendiri, tidak pernah menggambarkan Allah sebagai sesuatu yang bisa dipermainkan. Biarkan saudara ditegur, kita semua ditegur, dikoreksi selagi ada kesempatan. Mari kita semua saling mendoakan supaya tidak ada satupun orang yang hilang di tempat ini. Amin. Ingat, kesempatan tidak selalu ada. Mumpung masih ada, berbaliklah ke Tuhan mulai hari ini. Bisa bayangin Yeremia apa? Tidak boleh berdoa. Berdoa adalah salah satu sarana terbesar untuk salah satu sarana terbesar yang dipakai Allah untuk menopang keberadaan umat Allah. Doa adalah salah satu sarana terbesar yang dipakai Allah untuk menopang keberadaan umat Allah. Bisa bayangin kalau Tuhan bilang, jangan lagi berdoa. Dosa yang berulang-ulang, pola yang berulang-ulang, saudara lihat, dosa yang terus diulang-ulang akan menimbun murka Allah. Betul gak? Di Roma kan bilang gitu, menimbun murka Allah. Saudara perhatikan di hakim-hakim, apa yang terjadi di hakim-hakim? Sembarangan, ada hakim datang bertobat, kembali ke jalan Tuhan, dipulihkan. Sembarangan lagi, hakimnya mati, sembarangan lagi, muncul lagi, begitu. Terus ini, pola ini terus terjadi di bangsa orang-orang Israel. Begitu dia tidak bertobat, terjadi penghukuman.
Begitu tidak bertobat terjadi penghukuman. Pola ini terus berulang. Sampai pada kisah Esther. Masuk hakim-hakim, masuk ke kisah Esther. Saudara perhatikan, saudara baca di kitab Esther. Baca di kitab Esther. Ada nggak satu kali pun disebut nama Allah? Ada nggak? Satu kali aja nama Allah disebut. Ada nggak? Kenapa nggak ada? Ada yang tahu kenapa nggak ada? Kenapa? Karena ini pola yang berulang dari hakim-hakim. Sepertinya Allah tidak ada. Tapi Allah ada lewat doa dan puasa dari Esther dan umat-umat Tuhan. Sepertinya Allah tiada, tapi Allah terus bekerja menolong lewat doa dan puasa. Di kitab Esther gak ada satupun nama Allah, sepertinya Allah tidak ada. Tapi sebenarnya Allah ada lewat doa dan puasa dari Esther dan umat Allah. Ditolong lagi, ditolong lagi, ditolong lagi, sampai akhirnya Haman naik ke tiang gantung. Allah tetap bekerja. Walau sepertinya, saudara bilang, sepertinya ada. Sepertinya Tuhan tidak ada. Sepertinya Tuhan tidak dengar doa saya. Allah tetap ada dan Allah tetap bekerja. Bahaya jika saat ini kita masih hidup suka-suka. Cari penyakit diri kita sendiri. Cari kesenangan sendiri. Saudara, jangan keraskan hati dan jangan tolak teguran. Kalau saudara mulai mengeraskan hati dan menolak teguran, itu tanda yang sangat menakutkan. Yosia bertobat, tapi Tuhan tetap tidak berubah. Bagi Yehuda, satu generasi binasa karena dosa Manasye terlalu besar. Saya bilang, jangan pernah injek kekudusan. Selagi ada kesempatan, berbaliklah. Jangan pernah kau injek itu kekudusan. Masih ada kesempatan berbaliklah. Jadi orang yang berubah. Jangan emosional. Jangan dikit-dikit marah. Dikit-dikit dosa. Berubahlah. Kalau saudara bilang, Pak, nggak ada di perjanjian baru, di perjanjian lama, iya Tuhan kayak gitu. Sekarang saudara lihat Ibrani 10 ayat 28 sampai 31. Ibrani 10 ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ya, kalau di Taurat dia layak dihukum mati hanya dengan 2 atau 3 orang saksi. Terus Ibrani 10 ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Dosa terus menginjak-injak kasih karunia, yang menganggap enteng kasih karunia. Saudara mau ngomong di perjanjian baru, kita lihat di perjanjian baru. Betapa lebih bahayanya dia yang menginjak-injak anak Allah. Terus yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Terus Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Siapa akan menghakimi umatnya? Tuhan. 31. Ibrani 10 ayat 31. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Ngeri loh kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Masih mau hidup sembrono? Masih mau sembarangan? Saya bilang sama saudara, mau bertobat gak? Mau terhilang gak? Mau, siapa tuh? Mau terhilang gak? Tidak ya, kita sama-sama berubah yuk. Berubah, kalau kamu mendengar suara Allah hari ini, jangan lagi keraskan hatimu.
Mari berbalik kepada Allah. Cari Tuhan yang benar. Kita melihat satu kisah yang luar biasa. Tuhan masih membuka tangannya buat saudara dan saya. Supaya kita datang ke Dia dan kita dipulihkan sama Allah. Amin. Tuhan berkati.